Orang yang munafik, yang alimnya secara lisan tapi hatinya jahil, sangat gampang diperalat, sangat gampang diperbudak. Bahkan mungkin dengan uang 100 ribu, 200 ribu, 1 juta bisa berbelok akidahnya. Kullul adawati qad turja salamatuha. Setiap manusia ini berpotensi jadi musuh. Sekarang kita bersama, gak tahu dengan ada permasalahan bisa jadi musuh, tapi qad turja salamatuha. Tapi bisa diselamatkan. Yang bahaya illa adawata man adaka min hasad. Yang bahaya itu kalau dia musuh kita didasari dengan hasud, dan itu bagian daripada orang-orang munafik. Makanya jangan salah, kalau orang-orang yang munafik itu lebih bahaya kata Nabi. Kata Rasulullah, hei Abu Darda, yang paling saya takutkan nanti yang terjadi pada umatku itu bukan Dajjal. Ingat, Dajjal gak ada apa-apanya kata Rasulullah. Saya gak khawatir dengan fitnah Dajjal. Kata Rasulullah, a'immatu mudillin. Yang saya khawatirkan selain Dajjal dan lebih bahaya daripada Dajjal itu adalah para pemimpin, para ulama yang menyesatkan. Jangan kira Ubay bin Khalaf gak bisa ngaji. Jangan kira orang-orang munafik itu gak ngerti hadis, gak bisa baca Quran. Kita lihat menurut Imam Munawi bagaimana untuk mengetahuinya bahwa dia munafik atau tidak, supaya kita introspeksi mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat munafik. Bahkan orang-orang munafik itu yaghurrun nas bisyaqshaqati lisanihi fayaqa'u bisababi ittiba'ihi khalqun katsirun fiz zalali. Ngeri gak? Makanya yang suka nyinyir, yang suka gampang menyimpulkan sesuatu, memandang dengan sebelah mata tanpa ada tabayun, tanpa mengkaji lebih dulu, bahaya. Orang-orang yang seperti ini syak-syakot dalam bahasanya. Lisannya itu diobral. Lisannya itu ya begitu pekerjaannya. Kafir, sesat, bid'ah, apalagi dobol, dukun, semuanya lah. Gak sadar dengan syak-syakoh lisannya, yang bahasa orang mah kurang ajar lisannya gitu loh. Gampang mengupat orang, mencaci maki orang. Gak sadar dengan cara mereka seperti itu, banyak manusia khalqun katsirun fiz zalal. Banyak manusia yang secara tidak langsung kerekrut oleh orang-orang munafik di dalam kesesatan. Naudzubillahi min. Maka betul, kadang-kadang kalau kita berpikir, kenapa kan mengatakan begini, umatku itu adalah min zumratil qalil, hanya golongan sedikit. Karena banyak orang-orang yang dikategorikan munafik. Dan ingat satu lagi, saya ulangi lagi, orang yang munafik, yang alimnya secara lisan tapi hatinya jahil, sangat gampang diperalat, sangat gampang diperbudak. Bahkan mungkin dengan uang 100 ribu, 200 ribu, 1 juta bisa berbelok akidahnya. Yang saya ini teman akrab dengan Ustadz Imron, ketika ada benih-benih kemunafikan, kemudian saya dikasih uang sama Ustadz Abdul Mujib, kamu musuhin, bisa jadi musuh. Maka betul kata Imam Ghazali, kullul adawati qad turja salamatuha. Setiap manusia ini berpotensi jadi musuh. Sekarang kita bersama, gak tahu dengan ada permasalahan bisa jadi musuh, tapi qad turja salamatuha. Tapi bisa diselamatkan. Yang bahaya illa adawata man adaka min hasad. Yang bahaya itu kalau dia musuh kita didasari dengan hasud, dan itu bagian daripada orang-orang munafik. Makanya jangan salah, kalau orang-orang yang munafik itu lebih bahaya kata Nabi. Di dalam hadis Musnad Imam Ahmad nih ya, An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi beliau Abu Darda pernah berjalan kaki bersama Rasulullah. Berjalan kaki bersama Rasulullah, kemudian di tengah-tengah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, la ghairud dajjali akhwafuni ala ummati qalaha salasan. Kata Rasulullah, hei Abu Darda, yang paling saya takutkan nanti
yang terjadi pada umatku itu bukan Dajjal. Ingat, Dajjal gak ada apa-apanya kata Rasulullah. Saya gak khawatir dengan fitnah Dajjal. Yang saya khawatirkan itu justru umatku, dan itu bukan Dajjal. Itu sampai 3 kali. Ini memperjelas sifat daripada orang munafik, kategorinya, makanya lebih bahaya. Sampai 3 kali berulang-ulang. Ahli ditanya, Abu Darda bertanya, siapa sih ya Rasul yang engkau maksud itu? Padahal fitnah Dajjal itu kalau secara redaksi hadis kan fitnah terbesar, cikal bakalnya kiamat. Sementara jenengan saja tidak khawatir dengan adanya fitnah Dajjal. Maka dijawab oleh Rasulullah, kata Rasulullah, a'immatu mudillin. Yang saya khawatirkan selain Dajjal dan lebih bahaya daripada Dajjal itu adalah para pemimpin, para ulama yang menyesatkan. Maksudnya bagaimana? Alimun bil lisani, jahilun bil qalbi. Ulama-ulama yang hanya alim secara lisannya tapi hatinya bodoh. Itu min ayatil munafiqin. Tuh, sampai di wording kayak gitu oleh Rasulullah. Makanya pantas kalau andai kata secara bahasa lugos saja ya, bukan istilah, kita katakan ada bahasa Dajjal kamu, berarti karena perangaiannya. Maka perlu belajar ngaji, belajar mondok, jangan hanya melihat di YouTube, jangan hanya searching di Google. Anda tahu website-website yang sudah ada zaman sekarang itu mayoritas itu dikendalikan oleh salafi, bukan salafiyah, oleh kaum salafi. Mau itu Islam moderat ke macam-macam. Ini harus hati-hati kita, jangan sampai apa yang disampaikan oleh baginda Rasul ini terjadi pada diri kita. Nangis Kanjeng Nabi kalau melihat umatnya kayak gitu. Nangis. Ingat ya, orang-orang munafik itu paling gampang dikendalikan. Kalau unik ini kita dididik oleh Abu Yamamah Ghufri itu loh. Mungkin ada orang sebagian yang pernah tanya kepada saya langsung tabayun, apakah unik ikut si A, si B, C dan lain-lain? Apakah unik ini dibayar sama orang satu kelompok? Saya katakan kita ini bukan orang bayaran kayak mereka-mereka. Kita sampaikan sesuai dengan amanah guru yang ada di dalam kitab-kitab itu saja. Untuk tujuannya adalah munafik nantinya ada syak-syakah. Lisanmu loh, cangkemmu itu lo gak akan bisa terjaga. Makanya penting dalam kitab Samawi apa Pak? Fi bayan hifdzil lisan, menjaga lisan. Melihat sedikit aja apa yang masalah, wah wong kai kong ini kok ini begini, nah itu kan bahaya. Kemudian lihat orang yang ceramah karena tidak seperti biasanya menggunakan jubah, tidak menggunakan imamah, hanya sekedar menggunakan ikat ciri khas Sunda saja, wah itu bukan ulama, itu dukun, itu budayawan, kan goblok. Artinya goblok itu dia alim sebenarnya, tapi hatinya tidak memahami, yaitu karena tidak ngaji. Kan begitu. Kayak Pak Mujib menjelaskan Marbuka Pancasila. Kalau dia memahami sejarah asal usulnya Pancasila, di situ ada ketuhanan yang kepada Allah, nabinya Muhammad, kitabnya Al-Quran, semuanya ada di situ. Karena Anda ini kurang belajar ilmu, kurang pemahaman, kurang tawadu lah yang jelasnya ya. Kurang tawadu. Ini ayat yang saya bacakan di dalam surat Luqman. Di antara wasiat Nabi Luqman kepada anak-anaknya, kalau jenengan pengen tahu wasiat-wasiat para nabi, di antaranya wasiat Nabi Luqman kepada anaknya. Di dalam surat Luqman ayat 18. Terakhir ya Pak ya, terakhir Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ini wasiat Nabi Luqman kepada anak-anaknya begini, wahai ger anak-anakku, janganlah kalian memalingkan wajahmu kepada siapapun karena engkau sombong. Satu, biasanya kan begitu. Kalau orang-orang yang memang dalam dirinya ada kemunafikan, ada kesombongan, mereka nggak mau kenal. Kalau tidak semartabat dengan mereka gak kenal saya, gak mau diajak ngopi, pengennya ikut di gembongnya mereka. Maka terjadilah bahasa kalimat di dalam tafsir As-Sawi. Menurut kelompok-kelompok mereka,
orang-orang yang ekstrim yang bertransformasi khawarij menjadi wahabi itu mereka wayastahilluna dima'al muslimin wa amwalahum. Kalau tidak bersependapat dengan mereka, martabatnya tidak sama dengan mereka, halal bagi mereka darahnya dan hartanya. Begitu. Tidak tercipta ukhuwah itu. Naudzubillahi min. Ingat, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sekali-kali kalian berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sesungguhnya Allah, innalit taukid kalau dalam nahwu ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong, orang-orang yang melampaui apa? Mau sombong apa? Al-fakhru bil ansab madmumun. Ya, kita bangga dengan nasab aja dicela, sekalipun itu dzurriyyah Rasul. Membanggakan nasab dicela karena ada iktirarul alawiyah binasabihim wa mukhalafati sirati abaihim. Apalagi kita yang bukan dzurriyyah Rasul, apa yang mau dibanggakan? Makanya ayo bareng-bareng belajar ngaji yang benar-benar. Kita di sini tidak ada yang hebat. Semuanya ini yang diajarkan oleh Abu Yamamah Ghufran ini sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.